Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, Pak. Bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Cukup jelas? Jelas, Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ya, kita kuliah malam ganti kemarin ya. Yang pagi itu banyak gangguan. Kemarin juga cuacanya nggak begitu bagus. Ini ada karyawan Unmer yang baru dari karyawan di lembaga kita Unmer berurutan ini meninggalnya. Jadi kemarin melawat, jadi terpaksa kita ganti malam ini ya. Baik, jadi gini, materi kita itu kan aplikasi komputer ya. Aplikasi komputer kemarin sudah saya awali dengan pengenalan mengenai BIM, Building Information Modeling ya, Building Information Modeling. Nah, kemudian prinsipnya waktu kita menggambar itu ya, waktu kita menggambar baik itu bangunan ya, bangunan rumah, bangunan gedung ya, bangunan gedung, apalagi kita gedung ya. Jadi itu semuanya itu merupakan suatu model ya, bukan yang sesungguhnya. Nah, yang sesungguhnya itu yang di lapangan itu yang sudah dibangun itu. Nah, gambar, kemudian apa yang kalian pelajari, baik mengenai analisa struktur bangunannya, baik mengenai pondasinya, mekanika tanah dan sebagainya, itu merupakan suatu model. Jadi pemodelan model ya. Karena apa? Wujudnya itu ya gambar aja, nggak nyata. Yang nyata itu yang di lapangan itu. Nah, model kemarin saya sampaikan bahwa kalau model yang real itu bukan 2 dimensi, tapi 3 dimensi, ya 3 dimensi. Kalaupun 2 dimensi itu merupakan suatu penyederhanaan, ya, karena faktanya itu semua bangunan pasti adalah 3 dimensi. Jadi kalau kalian waktu di semester 1 mungkin yang menggambar teknik itu ya diajari menggambar denah, tampak, potongan, itu adalah salah satu bentuk penyederhanaan ya. Jadi sesuatu yang menjadi yang begitu rumit itu menjadi mudah karena ada suatu model atau ada suatu penyederhanaan ya. Nah, sekarang kita menginjak ke bagaimana sebuah model tadi, karena kita itu orang sipil ya, maka yang penting itu adalah kemarin saya cerita mengenai gambar ya. Gambar itu ada gambar arsitektur, gambar struktur, kemudian gambar mechanical, electrical, plumbing. Nah, oke lah, sekarang itu untuk arsitektur kita serahkan pada arsiteknya saja. Bentuk bangunannya seperti apa, ya, mau kosen, pintu, jendela itu mau di mana, itu urusannya arsitek. Ya. Nah, kemudian kita sebagai orang struktur, apa perannya? Nah, peran kita orang struktur ya tentunya memodelkan sebuah bangunan, model strukturnya seperti apa. Nah, model struktur tersebut ya, itu seperti yang sudah diajarkan. Mungkin mulai dari semester 1 Anda analisa struktur. Ya.
Ada analisa struktur itu mungkin Bu Nini ya mengajar ya. Bu Nini mengajarkan mengenai analisa struktur 1, analisa struktur 2, kemudian analisa struktur lanjut. Mungkin juga ada konstruksi kayu, konstruksi baja, konstruksi beton ya. Ada Bu Nila, ada Pak Bambang, ada apa lagi? Bu Eko, mungkin Pak Pras. Nah, mungkin juga yang sekarang kalian sudah mengenal adanya struktur tahan gempa misalnya. Nah, itu semuanya adalah model-model ya, model-model dari sesuatu yang sebetulnya yang kalian pelajari itu semuanya itu 2 dimensi semua. Ya, karena itu penyederhanaan ya. Kenapa disederhanakan? Ya, karena matematikanya itu kalau dalam 3 dimensi itu sangat rumit. Ya, sangat rumit sehingga perlu penyederhanaan. Maka oleh dulu orang-orang pinter-pinter ya, ada orang-orang pinter, guru-guru besar semua ya, pakar-pakar struktur itu memodelkan sesuatu yang rumit menjadi yang sederhana dalam bentuk 2 dimensi ya. Maka kalian mengenal ada analisa struktur statis tertentu ya. Kemudian ada analisa struktur statis tak tentu ya. Nah, sebetulnya bagaimana itu kriterianya? Ada analisa struktur tertentu, analisa struktur tak tentu. Nah, itu di bangunan yang sederhana sebetulnya itu ada enggak gitu ya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk penyederhanaan. Kalau kalian sekarang itu menemui yang sesungguhnya bangunan struktur statis tertentu itu bisa dikatakan nggak ada, sudah nggak dibangun. Kenapa? Itu adalah mahal, struktur yang mahal, ya. Ya, tapi zaman-zaman dulu mungkin masih ada kalian menemui bangunan-bangunan zaman Belanda itu masih bisa kita temui yang namanya bangunan statis tertentu. Tapi kalau sekarang mungkin udah bisa dikatakan nggak ada. Karena apa? Karena kalau betul-betul yang ideal statis tertentu itu bangunannya menjadi mahal. Ya. Nah, kemudian yang paling banyak statis tak tentu. Statis tak tentu, kalau statis tak tentu itu juga rumit sebetulnya kalau kalian menghitungnya secara manual. Ya. Karena statis tertentu itu kan berdasarkan matematika dari 3 bilangan yang tidak diketahui. Ya, itu statis tertentu. Sedangkan statis tak tentu, ya kalau sudah ada 4 bilangan yang tidak diketahui, itu sudah statis tak tentu. Ya, dengan derajat ketidakketentuannya berapa itu. Nah, yang mungkin kalian dikenalkan oleh Pak Dion, ya, mengenal adanya DOF atau degree of freedom, ya, derajat kebebasan, degree of freedom itu. Nah, degree of freedom-nya berapa? Tingkat apa? Degree of freedom. Jadi tingkat kebebasannya struktur itu berapa gitu ya. Nah, itu mulai dikenalkan di struktur tahan gempa gitu ya. Nah, itu menunjukkan berapa nanti persamaan yang harus diselesaikan. Ya. Nah, kalau zaman-zaman dulu ya, zaman saya kuliah itu untuk statis tak tentu itu metodenya ada beberapa metode. Ya, kalau yang tingkat paling sederhana mungkin analisa ada yang namanya analisa 3 momen, kemudian ada yang namanya apa? Pelengkung 3 sendi, ya. Kemudian ada lagi apa? Sampai lupa itu ya. Nah, itu adalah penyederhanaan. Kemudian yang lebih canggih lagi kalau bangunan-bangunan tinggi itu ada metode cross,
metode Kani, Takabia, yang mungkin kalian sekarang tidak diajarkan ya. Ada cross, Kani, Takabia. Nah, kemudian untuk rangka, mungkin rangka itu nggak tahu. Itu analisa struktur berapa sekarang? Ya, biasanya di struktur-struktur kayu itu, ya, analisa struktur rangka, kalian dikenalkan dengan model analisa struktur yang namanya ada kesetimbangan titik buhul, ya, timbangan titik buhul. Kemudian ada metode Kuhlman secara grafis, Cremona yang sampai sekarang itu kan cukup populer ya. Jadi kesetimbangan titik buhul itu secara analitis, sedangkan secara grafisnya pakai Cremona. Kemudian ada metode Kuhlman, ya, Kuhlman itu secara grafis, kemudian analitisnya itu pakai apa itu? Sampai lupa itu. Jadi itu untuk struktur-struktur yang rangka. Nah, semuanya itu sebetulnya adalah penyederhanaan, ya, pemodelan penyederhanaan. Nah, sekarang itu sebetulnya untuk analisa struktur yang real, yang sesungguhnya itu semua sudah nggak ada, ya, nggak ada. Yang ada itu hanya satu metodenya, yakni adalah matrik. Ya, metode matrik itu yang satu-satunya sekarang. Kenapa zaman dulu itu nggak bisa dilakukan, nggak bisa dihitung, ya karena keterbatasan alat untuk menghitung, ya, karena manual. Nah, sekarang dengan adanya komputer itu, ya, dengan adanya komputer semuanya bisa diatasi. Jadi kalau dulu saya itu mengenal banyak sekali metode analisa struktur, mungkin kalau sekarang itu kalian cukup satu saja, metode matrik. Metode matrik. Jadi ada berapa bilangan yang tidak diketahui, ya, ada tingkat kebebasan berapa dovnya. Nah, itu menunjukkan berapa jumlah persamaan yang harus dicari atau berapa jumlah bilangan yang tidak diketahui, gitu ya. Jadi itu pakai matrik. Kalau matriknya ordo 2 itu masih gampang, nah, masih gampang. Metode matrik ordo 2 itu masih gampang. Jadi dicari matrik satuannya, dikalikan inversnya, akan ketemu. Nah, matrik ordo 3 masih bisa. Nah, matrik ordo 3 itu ya sama dengan 3 bilangan yang tidak diketahui itu. Masih bisa. Nah, kemudian kalau sudah masuk matrik ordo 4, itu agak susah. Ya. Agak susah. Apalagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sebagainya. Ya. Nah, pemodelan sekarang ini, ya, pemodelan sekarang itu dengan adanya BIM itu setelah kita menggambar, kemudian kita menghitung strukturnya. Nah, maka mulai malam ini saya coba mengenalkan kalian, ya, belum ke software, mungkin softwarenya minggu depan, ya. Saya akan cerita mengenai model-model struktur, ya, model-model struktur, ya. Coba saya share dulu, ya. Ya. Nah, apakah bisa kelihatan slide-nya?
Bisa Pak, bisa. Bisa ya. Ya. Nah, jadi kalau kemarin kita mudah memodelkan ya, ada balok, ada kolom, ada plat lantai, kemudian ada pondasi. Itu semua adalah model struktur ya. Nah, mungkin kemarin baru dimensinya berapa, tingginya berapa, ukurannya berapa, nah gitu. Nah, sekarang kita mencapai tujuan kalian sebagai belajar orang teknik sipil. Dalam hal ini adalah ahli struktur, ya, struktur bangunan. Ya. Jadi mungkin ini pertemuannya harus beberapa kali ya. Nah, baru nanti kita kembali lagi ke Revit lagi supaya kalian dari apa? Dari gambar ke ngitung, kemudian kembali lagi ke menggambar. Ya. Jadi nanti kemarin siapa yang bantu saya itu, kemarin siapa itu yang install, siapa itu? Mas Nanda ya? Iya Pak. Mas Nanda hadir ya. Nanti mungkin kalau bisa bantu saya ya. Nanti hari Kamis install untuk robotic structural analysis. Ya, itu yang paling kompatibel dengan Revit. Ya. Jadi nanti kalau Mas Nanda bantu saya install, itu juga bantu teman-temannya untuk sama-sama belajar. Jadi yang paling kompatibel dengan Revit itu adalah RSA ya, Robotic Structural Analysis. Itu sama-sama keluaran Autodesk. Jadi gambarnya pakai Revit, ngitungnya pakai robot structural, kemudian dikembalikan lagi ke Revit. Nah, itu nanti modelnya jadi seperti apa. Tapi sebelum ke sana, kalian harus paham dulu apa sih yang harus dihitung gitu ya. Ya, apa yang harus dihitung. Nah, sekarang saya mungkin beberapa kali akan saya beri jelasan mengenai teorinya. Ini teori secara umum ya. Kalau teori secara khusus itu sudah dijelaskan ya. Kalau analisa struktur mungkin Bu Nini, Pak Bambang itu sudah jelaskan. Ya. Teori tentang gempa mungkin Pak Dion sudah jelaskan. Teori mengenai yang rangka batang itu harus seperti apa, itu mungkin nggak tahu siapa yang ngajar ya, mungkin Bu Nila itu sudah menjelaskan semua. Nah, saya secara umum bagaimana perilaku sebuah bangunan dihitung, ya, kemudian divisualisasi dalam bentuk gambar. Setelah itu dikerjakan. Ya, setelah itu dikerjakan di lapangan, sehingga itu menjadi sesuatu yang kompatibel, menjadi begini ya model struktur yang sebenarnya itu seperti itu. Ya, nah sekarang saya rangkum mengenai analisa struktur yang sudah diajarkan oleh Bu Nini, Pak Dion, Pak Bambang, Bu Nila dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kalian analisa struktur, baik statis tertentu maupun statis tak tentu, itu sebetulnya ada 3 hal yang penting yang perlu sekali ketahui. Yang pertama itu adalah materialnya. Material struktur. Nah, material struktur itu ya, itu berkaitan dengan kalian mungkin mengenal semuanya mengenal adanya E sama I ya. E itu adalah elastisitas bahan, nilai E. Kemudian I itu adalah I itu adalah ini sampai lupa itu yang rumusnya itu 1/12 B pangkat 3. Inersia, Pak. Nah, inersia, momen inersia. Jadi E itu elastisitas, I itu inersia, itu gabungan ya, EI itu menjadi faktor kekakuan daripada sebuah bangunan. Nah, E itu tergantung apa? E
E itu tergantung jenis materialnya, I itu tergantung daripada dimensi. Jadi kalau kotak itu nanti adalah I-nya adalah 1/12 B pangkat 3. Nah, sebetulnya yang paling penting bukan I-nya. Nah, setelah I itu dibagi menjadi, jadi itu rumusnya kan 1/12 B pangkat 3, dibagi lagi menjadi setengah H, maka rumusnya akan jadi momen tahanan W, ya. Jadi momen tahanan nah, momen tahanan itu sebenarnya yang paling penting itu yang dipunyai oleh materialnya itu tadi, ya, momen tahanan. Jadi sigma sama dengan, ya, kalian mungkin pernah dengar rumus sigma sama dengan M dibagi V ditambah P dibagi F. Nah, sigma itu, ini enggak saya tulis ya, saya sudah terlanjur hafal ini. Sigma itu adalah kekuatan bahannya, ya, sigma. Kemudian M itu momen yang terjadi, dibagi V, W-nya itu adalah momen tahanan, ya, ditambah P. P itu bisa kayak tekan atau tarik, ya, dibagi F. F itu adalah luas penampang. Nah, saya kalau ini sudah terlanjur hafal di luar kepala, nah, tadi saya lupa nulisnya. Jadi sigma sama dengan M per V ditambah, nah, tambah itu bisa plus minus ya. Kalau tekan itu berarti minus, kalau tarik itu plus, kalau tekan itu minus. Jadi P per F itu tadi. Nah, jadi faktor material itu sedemikian penting dalam sebuah analisa struktur. Kalian menggunakan kayu, E-nya berapa? Menggunakan baja, E-nya berapa? Menggunakan beton, E-nya berapa? Nah, secara umum kalau baja itu adalah E-nya 2,1 kali 10 pangkat 6. Itu secara umum, mungkin selisihnya sedikit-sedikit, tapi secara garis besar seperti itu. Kalau beton itu 1/10-nya. Jadi elastisitasnya lebih elastis baja daripada beton. Maka beton itu lebih ketas. Lebih ketas itu maksudnya apa? Lebih mudah hancur dibandingkan baja. Jadi kalau beton itu 2,1 kali 10 pangkat 5. Itu rata-rata, mungkin selisihnya sedikit ya. Nah, itu nilai E-nya. Nah, kalau I-nya itu tadi, elastisitas itu tadi, tergantung daripada dimensi. Dimensinya kotak berarti ya. Nah, dimensi itu nanti berpengaruh pada struktur. Nanti mungkin tidak tahu apakah kalian sudah dikenalkan. Ada sumbu kuat, ada sumbu lemah. Ya. Jadi sumbu kuat, sumbu lemah mungkin besok kalau kita masuk ke komputer, nanti saya akan jelaskan mengenai ada sumbu kuat dan sumbu lemah. Ya. Kemudian tarik tekan, ya, P dibagi F. Jadi kalau tarik atau tekan itu tergantung dari luas penampangnya, ya. Luas penampang. Nah, jadi material struktur itu sangat penting. Ya. Kalian harus hafal itu, baja, terutama itu baja beton, udah itu harus wajib hafal. Ya. Kalau kayu ya mungkin bisa jadi. Ya, tapi kalau nanti kalian mau sekolah atau belajar lebih dalam lagi, ya material struktur itu banyak lagi. Ada fiber, ya, ada fiber konkret, ada plate mungkin baja mutu tinggi. Ya. Nah itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Jadi sekarang itu kan modelnya materialnya lebih ringan, tapi mutunya tinggi, ya, gitu ya. Ya. Gimana temanmu mana ini?
Yang mau gabung? Oh. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembebanan. Jadi material struktur tadi relatif lebih mudah ya. Nah, sekarang pembebanan. Saya cerita dulu secara umum, nanti minggu depan lebih khusus ya. Mungkin dikenalkan dengan softwarenya seperti apa. Nah, pembebanan itu adalah sesuatu yang rumit juga, ya. Pembebanan itu adalah sesuatu yang rumit juga. Bayangkan misalnya begini. Pak, mohon maaf izin masuk. Ya. Ini slide-nya di Bapak jalan kan ya? Ini di kita masih satu, Pak. Gak jalan? Iya, masih slide satu, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, memang masih satu ini. Iya, Pak. Saya kira tadi belum di slide show gitu, Pak. Enggak, memang masih satu. Saya masih cerita garis besar ya. Oh ya, Pak. Jadi secara detail nanti mungkin minggu depan setelah kita mengenal software ya. Jadi kita tadi baru material struktur, sekarang mengenai pembebanan. Ini pembebanan itu juga rumit. Kalian bisa bayangkan ya, yang gampang aja misalnya kalian lewat di jembatan, ya. Jembatan di situ ada yang lewat apa? Sepeda motor, mungkin ada mobil CT car, ya CT car itu mobil yang kecil, ya. Mungkin ada bis, ada truk, ya, mungkin ada truk tronton. Nah, itu kalau jembatan ada orang lewat, bagaimana memodelkan beban-beban yang sedemikian banyak itu? Apa semua dimodelkan sebagai wah semua mobil yang lewat di situ tronton semua? Apakah demikian? Kan enggak. Jadi itu adalah sesuatu yang rumit. Ya mungkin Bu Nini, Bu Nila, Pak Bambang, Pak Dion mengajarkan, udah kalau beban itu misalnya 5 ton per kilo, 5 ton beban titik. Ada beban horizontal 2 ton. Ada beban merata. Berapa? 500 kg per meter persegi. Kan paling-paling seperti itu. Ya, padahal di dalam faktanya pembebanan itu rumit. Ya seperti itu tadi. Yang lewat di jembatan aja ada truk, ada sepeda motor, ada orang lewat, ada mobil CT car, ada tronton. Nah, gimana? Nah, itu semua disederhanakan, ya. Disederhanakan, maka kalian mengenal ada yang namanya di dalam jembatan itu ya, hampir sama dengan jalan, ya. Itu namanya ada, kalau yang lewat di situ ada yang namanya jumlah kendaraan itu bisa dimodelkan sebagai apa itu SMP, satuan mobil penumpang, berapa SMP gitu ya. Kan gitu, kalian sudah mengenal itu di jalan raya ada berapa SMP. Nah, kemudian beban-beban itu dimodelkan ya. Ada yang namanya beban mati, ada yang namanya beban hidup. Nah, saya nggak tahu apakah Bu Nini, Pak Dion, Pak Bambang, Bu Nila itu mengajarkan yang namanya beban mati, beban hidup, ya kan? Nah, diajarkan nggak kalian? Halo? Iya Pak, diajarkan Pak. Diajarkan. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai beban mati? Mungkin ada yang tahu?